Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya di sini Diva Lavartiningsi. Di video ini saya akan menjelaskan terkait bisnis menggunakan metode bisnis model kanvas. Produk yang saya gunakan sebagai contoh bisnis model kanvas yaitu produk keripik berkele. Siapa sih di sini yang belum kenal sama keripik berkele? Mungkin sekitar 60% masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan pernah mencicipi atau bahkan mengkonsumsi keripik berkele. Kira-kira seperti apa sih gambaran penjual berkele di luar sana dalam menentukan target dan strategi bisnisnya sampai bisa produknya terjual banyak? Jadi, di video ini bersama saya, mari kita belajar bersama mengenai bisnis model kanvas untuk usaha keripik berkele. Di sini saya sudah menyiapkan media bisnis model kanvas dengan produk keripik berkele yang menggunakan latar belakang orang-orang di lingkungan saya dan menurut pengamatan saya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas yaitu metode untuk menjelaskan bagaimana ide bisnis dan konsep bisnis memberikan manfaat untuk para konsumen. Mudahnya, bisnis model kanvas ialah metode paling mudah untuk perusahaan merancang dan menerawang bisnisnya sebelum mereka menjalankan bisnis. Dari gambar yang sudah saya cantumkan, bisnis model kanvas memiliki 9 komponen. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut beserta penjelasannya. Komponen yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Target pasar bisa digunakan untuk menentukan strategi bisnis dalam mencari pelanggan. Dalam usaha keripik berkele, kebanyakan dari mereka yang mengonsumsi adalah pelajar. Seperti yang sudah saya tuliskan yaitu siswa-siswi di Sekolah SMK Negeri 1 Karanganyar. Meskipun tidak semuanya, tetapi beberapa siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar membeli produk ini di saat jam istirahat. Contoh lain dari yang sudah saya tulis yaitu ibu rumah tangga. Bisa dari tetangga di sekitar perumahan tempat tinggal kita atau dari keluarga kita sendiri. Komponen yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen. Proposisi nilai konsumen bertujuan untuk mengedepankan keunggulan produk atau jasa yang dijual. Seperti contoh produk yang saya gunakan, keripik berkele memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu menyediakan rasa yang enak dan gurih. Rasa yang enak artinya keripik berkele tidak hanya memiliki satu varian rasa, sehingga konsumen dapat membelinya tanpa takut bosan dengan rasa yang hanya itu-itu saja. Sebagai gambarannya, saya menyediakan gambar produk berkele dengan 3 variasi rasa, mulai dari original, balado, dan pedas. Keunggulan yang lainnya dari produk berkele yaitu makanan yang mengandung serat dan karbohidrat yang mampu menambah energi pada tubuh, dan makanan ringan yang praktis. Komponen yang ketiga yaitu channel atau saluran. Saluran yaitu sarana untuk memperkenalkan produk dengan target sasaran yang tepat. Usaha keripik berkele bisa dikenalkan kepada masyarakat melalui sistem interaksi langsung, seperti di sekolahan. Penjual keripik berkele bisa menawarkan produk keripik berkelenya kepada siswa-siswi di sekolah tersebut. Contoh lain bisa melalui media sosial. Komponen keempat yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen adalah penjual yang mampu menjaga komunikasi dengan baik kepada konsumen, sehingga konsumen tidak berpaling ke penjual yang lain. Salah satu contoh penjual berkele bisa dibilang menjaga komunikasi baik dengan konsumen yaitu saat melakukan promosi. Promosi yang baik adalah promosi yang mampu menerapkan kesopanan yang menarik dan asik, sehingga pembeli tergugah untuk membeli produk tersebut. Komponen yang kelima adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil jual dikurangi pengeluaran yang dibutuhkan. Menurut saya, sumber pendapatan produk berkele bisa dari pembagian keuntungan yang dikurangi modal dan tenaga kerja yang selama ini digunakan untuk proses memproduksi dan menjual. Komponen yang keenam yaitu key activities atau kegiatan utama. Kegiatan utama berkaitan dengan tindak lanjut dari langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Dalam usaha keripik berkele, tindak lanjut yang digunakan setelah proses memproduksi yaitu mempromosikan yang mana terhubungnya antara penjual dan pembeli sehingga bisa menghasilkan pendapatan. Komponen ketujuh yaitu key resources atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu pegawai yang berhubungan dengan keseharian. Usaha keripik berkele bisa langsung menggunakan sumber daya manusia untuk proses memproduksi sampai proses memasarkan keripik berkele. Komponen yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama.
Kerjasama ialah supplier atau pemasok dan partner yang cocok untuk bisnis. Dalam bisnis usaha keripik berkele, kita bisa bekerja sama dengan penjual bahan baku keripik berkele, yaitu penjual singkong. Dan juga misalnya kita menjual keripik tersebut di media sosial, kita bisa bekerja sama dengan kurir. Dan yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya mencangkup biaya produksi, gaji pegawai, biaya vendor, bahan baku, perawatan mesin, biaya pemeliharaan, dan lain-lainnya. Dalam bisnis berkele, pembagian biaya bisa dibagi dengan metode pendapatan dikurangi yang dibutuhkan, misalnya modal dan tenaga kerja. Seperti contohnya, jika mencari produk dan bekerja sama dengan perusahaan lain, pembagian hasil keuntungan dibagi antara penjual 1 70% untuk biaya modal, penjual 2 30% tanpa modal tetapi untuk biaya mengganti tenaga kerja. Sedangkan jika beli dijual sendiri atau membuat sendiri, biaya pembagian hasil keuntungan dibagi sama rata untuk tenaga kerja dan modal membeli produk. Tak terasa 6 menit yang telah kami lewati. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti mengenai bisnis dengan menggunakan metode bisnis model Canvas? Lebih praktis dan mudah dipahami, bukan? Semoga dari pembahasan yang saya jelaskan, kalian dapat mengerti maksud dari apa yang saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena lebihnya hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.